Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Soal Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Di kesempatan video kali ini krusial banget ya, karena yang akan saya bahas itu pengeleman sepatu. Karena pengeleman itu kebanyakan orang itu tanya-tanya ya, lemnya apa, kalau bahan seperti ini itu pakai lem yang mana ya. Itu lem itu kadang itu beda bahan, itu beda lemnya ya kalau di sol sepatu ya. Karena sol sepatu itu beda dengan pabrik, beda dengan pengelemannya tuh beda dengan apa ya, yang seperti standar ya, standar pabrikan atau seperti yang di pabrik. Karena apa? Karena kalau di pabrik itu kan semua barang itu baru ya. Kalau di sol sepatu itu yang datang itu ya sepatu lepas tapi barangnya itu lama ya, dan kadang sudah tertempel debu, sudah apa pokoknya barang-barangnya lama ya, seperti ini sepatu ya. Ini dia lepas total ya. Jadi itu ini barang lama, masih ada lem, sisa lem yang menempel ya ini, tapi saya sudah bersihkan ya. Oke, mari kita simak saja di meja pengerjaan. Langkah awal ya, yang setelah kita bersihkan permukaannya ya, kita tuh beri primer dulu ya, beri primer apa ya? Beri primer. Primer itu apa? Primer itu ya cairan ini ya, ini bahannya Eva ya. Bahan yang lentur empuk seperti ini namanya Eva ya. Namanya Eva atau pilon, kita pakai primer Eva ya. Saya pakai primer Ehabon ya, nanti silakan dicari aja ya, primer Ehabon ya. Jadi pakai primer Eva. Ini saya mau pakai pakai ini ya, pakai primer Eva ya. Nah ini dia, saya mau pakai primer Eva. Bentar ya, saya cari kuasnya dulu ya. Nah ini ya, saya pakai primer Eva. Saya tuangkan dulu primernya ya ke ini, atas ini media ya. Nah tuangkan secukupnya saja. Lalu kita pakai kuas seperti ini ya, kuas kuas lukis atau kuas apa sembarang ya. Kita oleskan primernya ya. Primer Eva kita oles-oleskan ya di semua permukaan bahan pilonnya ini ya. Rata, tipis-tipis ya, nggak usah terlalu tebel ya. Yang penting olesannya itu merata ke setiap sisi atau setiap bagian solnya ya, ke bagian solnya. Nah, kalau ini sudah, ini kita nunggu ya, nunggu kering. Nah, kita pinggirkan. Nah, terus untuk bagian upper apa primernya? Untuk bagian primer upper saya pakai ini, primer ini upper 312 NT, ini Greco ya, Greco 312 NT. Nah, kita tuangkan di sini secukupnya ya, nggak usah banyak-banyak. Kita tutup lagi ya, dan kita oles-oleskan di ini ya, di bagian sepatunya ya. Kalau ini di bagian sepatunya, karena ini primer upper, upper itu bagian sepatunya. Lah upper itu mau bahan apapun ya, kita bisa pakai primer upper ini ya. Jadi nggak harus apa, bahan kulit beda, bahan kain beda. Jadi primer upper itu bisa diaplikasikan di bahan apapun ya. Kalau ini bahannya tuh kain ya, jadi juga bisa diaplikasikan di bahan seperti ini ya, tapi harus merata ya. Makanya pakai kuas ya biar rata. Pakai tangan juga rata sih sebenarnya, tapi kalau primer saya nggak berani ya. Kalau lem saya berani pakai tangan, tapi kalau primer saya nggak berani. Karena baunya yang terlalu menyengat ya kalau primer itu. Ya. Nah ini sudah semua ya. Nah tinggal bawah-bawahnya sini ya. Kita kasih primer juga. Biar semua ada primernya, nanti ketika pemasangan itu bagus hasilnya. Ini yang kalau mau gampang, ini kan lepas total ya, makanya saya pakai lem Greco. Kalau nggak lepas total, saya mungkin pakai lem Hanjiao ya. Kalau hanya lepas sedikit, ini kan lepas total ya. Ini nunggu kering ya. Dan yang satu sudah saya primer, sudah kering ya ini ya.
Kita lanjut yang satu saja ya. Ini sudah saya primer nih, bekasnya sudah ada primernya. Ini juga sudah ada primernya. Nah ini ya yang belum kering saya pinggirkan. Ini yang sudah saya primer ya. Terus langkah selanjutnya kalau sudah kering seperti ini, kita bisa menambahkan lemnya. Lah lemnya pakai lem apa? Saya lemnya itu memakai lem ini lem Greco 505H ya. Untuk lemnya saya memakai lem Greco 505H. Nah, kalau pengeleman ini saya bisa pakai tangan ya. Tapi kalau kalian mau pakai kuas lagi sih silakan ya. Ini saya pakai Greco 505H ya. Jadi kalau di primer dulu itu hasilnya pasti akan kuat banget ya. Tengahnya juga harus kita lem ya. Jadi tidak hanya bagian pinggir-pinggirnya ya. Jadi tengah-tengahnya harus kita lem. Karena ini hanya lem saja. Ini nggak mau dijahit ya. Kalau mau dijahit pun ya bukan berarti tengahnya nggak dilem juga ya. Maksudnya intinya kita harus teliti dalam pengerjaan ya. Karena kalau kita kerjanya asal-asalan juga imbasnya nanti ke usaha kita yang mungkin bisa sepi ya kalau kita kerjanya sembarangan semrawut ya. Kita harus teliti juga sih. Hal sekecil apapun harus kita perhitungkan dalam pengerjaan ya. Hal sekecil apapun harus kita perhitungkan ya. Sangat simpel, sangat mudah ya. Ini juga nanti nunggu kering ya, jadi nggak langsung ditempelkan. Nah ini sudah semua ya, sudah merata, sudah full saya lem keliling, tapi hanya di bagian pinggir lah. Terus bawahnya juga diberi lem ya, tidak hanya di bagian pinggir saja. Jadi bawahnya juga ya, biar lebih keren ya, lebih awet, merekat kuat dan nanti ya tahan bertahun-tahun ya. Bang itu bisa lepas lagi nggak bisa ya kalau sudah ada umurnya lemnya kadaluarsa juga nanti lepas lagi ya nanti bisa diulang lah ya dilem lagi ya asalkan bagian solnya dan bagian uppernya masih utuh loh. Nah itu baru belum lama kok sudah mengelupas ya, saya kurang tahu ya, mungkin dari penggunaannya yang terlalu ekstrim ataupun emang kualitas sepatunya yang nggak terlalu bagus ya. Nah ini ya, ini sudah kita lem ya. Ini juga sudah kita lem bagian solnya. Jadi ini kita nunggu kering ya, nunggu kering agar apa? Agar lemnya itu menempel atau masuk atau merasuk ke dalam ini ya, ke dalam bagian-bagian atau bahannya ya. Jadi ini kita tunggu saja ya. Oke, dan ini sudah kering ya. Sebelum kita tempelkan, kita panasi dulu memakai ini alat hot air gun ya. Agar apa? Agar lemnya itu dia agak sedikit meleleh dan ditempelkan itu mudah. Dan kalau kering nanti hasilnya akan jauh lebih kuat ya. Ini ya, saya masih memanasi ya, memanasi bagian ini. Jadi kedua bahannya yang mau ditempelkan baik upper maupun sole itu harus dipanasi semua ya. Karena kalau kurang meleleh lemnya nanti ditempelkan dia enggak kurang menempel ya, walaupun menempel tapi
masa kuatnya atau kekuatannya itu kurang. Nah, ini sudah, nggak usah terlalu panas juga ya. Kalau terlalu panas soalnya nanti uppernya yang akan rusak ya. Nah, kita tempelkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, tangan saya masuk seperti ini. Ini saya tempelkan dari bagian depan ya. Ini ya, bentar. Saya tempelkan dari bagian depan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus benar-benar sesuai ya. Nah, setelah bagian depan ini kita tertempel ya seperti ini. Nah, kita fokus di bagian yang belakang ya. Kita fokus di bagian yang belakang. Nah, ini dia, yang belakang pun sudah tertempel ya. Nah, kita terus fokus di bagian yang samping-sampingnya ya. Nah, ini samping-sampingnya pun sudah menempel kuat lah. Kita tekan, press pakai tangan ya. Kita tekan-tekan seperti ini ya. Press ditekan-tekan seperti ini. Kita press tekan-tekan seperti ini ya. Nah, ini juga nunggu apa ya, nunggu kering biar merekat sempurna ya, karena kalau belum kering belum sempurna. Tapi ini juga bisa dicoba ya. Ini yang bekas saya lem ya, kita tarik seperti ini ya. Ini dia. Nah, ini dia ya, kuat ya. Dan ini kita tarik seperti ini ya. Ini sudah menempel ya, menempel kuat ya. Ini untuk bagian depannya ya. Ini sudah menempel kuat tuh ya, dia kuat ya. Dan ini bisa dipakai lagi. Dan kalau kawan-kawan mau apa tuh namanya, mau lebih kuat bisa dijahit ya. Tapi kalau dilem saja sih sebenarnya kuat, cuman agar lebih kuat bisa dijahit ya. Oke, silakan dipraktekkan saja. Oke kawan-kawan, jadi itu tadi cara memasangnya. Jadi yang dulunya itu lepas seperti ini menjadi seperti ini ya. Ini kuat ya. Saya tarik-tarik ya. Bagian belakangnya pun kuat nih. Saya tarik-tarik seperti ini ya, kuat ya. Oke ya. Mungkin itu yang bisa saya share ya. Semoga bermanfaat. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.